Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Nabinka Putri Ismail dari kelas 10 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan menyangkut tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertamanya. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun pada malam hari tanggal 17 Ramadan. Lalu setelah itu malaikat Jibril datang untuk menyampaikan wahyu pertamanya kepada Rasulullah. Yang pada saat itu wahyu pertamanya adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara menulis, membaca. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nabi Muhammad SAW menerima ayat-ayat Al-Quran secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Selanjutnya, ajaran pokok yang disampaikan oleh Rasulullah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada akidah dan yang kedua adalah berakhlak mulia. Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk membawa ajaran tauhid. Karena pada zaman itu, sebelum Rasulullah SAW lahir, masyarakat Arab hidup dengan kemusyrikan. Dengan keyakinan itu pula, mereka bersabar menghadapi ujian yang diberikan melalui kaum Quraisy. Serta dengan keyakinan tersebut, mereka juga yakin akan adanya Allah SWT. Selanjutnya adalah berakhlak mulia. Maksud dari berakhlak mulia ini adalah bagaimana sikap Rasulullah mengajarkan ajaran Islam dengan memadukan teori dan praktik. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Di ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW juga memberikan penjelasan kepada umatnya dan kepada para pengikutnya bahwa mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Larangan di sini maksudnya seperti meminum khamar, berjudi, dan yang lain. Strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Rasulullah SAW tidak melakukan dakwah secara tergesa-gesa. Dua tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk berdakwah. Yang pertama dilakukan secara sembunyi atau al-dakwah bil asir, sembunyi, atau dakwah bi al-jahr adalah dakwah secara rahasia. Mengapa Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara rahasia? Karena pada zaman itu terdapat orang Quraisy dan juga mengingat watak keras dari orang Quraisy sehingga membuat Rasulullah memutuskan untuk berdakwah secara rahasia. Beberapa orang-orang pertama, As-Sabiqun al-Awwalun, mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan keislamannya, yaitu yang paling pertama kali adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Harisah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah materi dakwah secara terang-terang. Jadi dakwah secara terang-terangan ini berawal dari Rasulullah SAW menyeru kepada orang-orang yang ada di Mekah dengan cara ia berdiri di atas sebuah bukit dan menyeru mereka. Beberapa orang-orang Quraisy itu tidak percaya dengan seruan Rasulullah. Turun pula wahyu Allah yang terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214-216. Berdasarkan ayat tersebut, Rasulullah SAW akhirnya yakin dakwah secara terang-terangan, dan dakwah itu didukung pula dengan istrinya, pamannya. Ada paman Rasulullah yang menolak untuk dakwah secara terang-terangan. Yang pertama Abu Jahal dan yang kedua dan Abu Lahab. Abu Lahab dan Abu Sufyan akhirnya bekerja sama dengan penyair-penyair Quraisy untuk mengolok-olok Rasulullah SAW. Semua cemoohan yang diutarakan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab justru tidak membuat Rasulullah SAW Justru malah pengikut Rasulullah SAW bertambah
Dan pelan tapi pasti ajaran Islam pun mulai menyebar di masyarakat. Dari selanjutnya reaksi kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Ada beberapa alasan mengapa orang kafir itu menolak ajaran Rasulullah SAW. Yang pertama adalah keangkuhan. Kesombongan kaum Quraisy tercermin dari syair yang mereka buat. Pertama, kesombongan kaum Quraisy terhormat, lebih mulia, dan tinggi derajatnya dari agama Islam. Yang kedua adalah fanatisme terhadap leluhur. Kebiasaan yang telah mengakar pada turun-temurun ini, yaitu dalam melaksanakan penyembahan terhadap berhala-berhala. Kekuasaan dan pengaruh yang selama mereka dapatkan dengan cara menghalalkan segala sesuatu cara tentu sangat bertolakan dengan ajaran Rasulullah SAW. Perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah yang pertama terjadi pada tahun 621 Masehi. Sebanyak 12 orang Yasrib pergi menemui Nabi di Aqobah. Di tempat inilah mereka berikrar pada Nabi. Mereka berikrar untuk tidak menyekutukan Tuhan, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak mengumpat dan memfitnah baik di depan maupun di belakang. Jangan menolak berbuat kebaikan. Siapa mematuhi semua itu akan mendapat pahala surga, dan kalau ada yang melanggar, persoalannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjanjian Aqobah yang kedua terjadi pada tahun 622 Masehi. Sebanyak 75 orang peziarah Yasrib datang ke kota Mekah, dan dengan kesempatan ini Nabi menggunakannya untuk melakukan pertemuan rahasia dengan para pemimpin mereka. Pada malam itu mereka berikrar yang dikenal sebagai Perjanjian Aqobah II. Ikrarnya adalah sebagai berikut. Kami berikrar bahwa kami telah mendengar dan setia di waktu suka dan duka, di waktu bahagia dan sengsara. Kami hanya akan berkata yang benar di mana saja kami berada, dan di jalan Allah SWT ini kami tidak gentar terhadap ejekan dan celaan dari siapapun. Peristiwa hijrah kaum muslimin. Yang pertama itu hijrah ke Abyssinia atau Habsyi. Karena untuk menghindari bahaya penyiksaan, Nabi Muhammad menyarankan pada pengikutnya untuk hijrah ke Abyssinia. Para sahabat pergi ke Abyssinia sebanyak 15 orang untuk pertama kalinya. Sesampainya mereka di sana, mereka dapat perlindungan dari Najasyi. Ketika mereka mendengar Mekah telah aman, mereka pun kembali. Tetapi saat mereka sudah kembali, malah mendapat siksaan yang lebih parah dari sebelumnya. Karena itu, mereka kembali hijrah untuk kedua kalinya dengan 80 orang. Mereka tinggal di sana hingga sesudah Nabi hijrah ke Yasrib atau Madinah. Peristiwa hijrah ke Abyssinia ini dipandang sebagai hijrah pertama dalam Islam. Selanjutnya itu hijrah ke Madinah. Setelah hampir semua kaum muslimin pindah ke Madinah karena cacian dari kaum Quraisy, hanya Abu Bakar dan Ali yang masih menjaga Nabi di Mekah. Akhirnya Nabi pun hijrah juga setelah mendengar rencana Quraisy yang ingin membunuhnya. Nabi Muhammad berangkat hijrah ditemani oleh Abu Bakar. Sampai di Kuba, Nabi beristirahat dan tinggal di rumah Ummi Kulsum bin Hindun. Di halaman rumah ini, Nabi membangun masjid. Inilah masjid pertama yang dibangun pada masa Islam, yaitu Masjid Kuba. Tak lama kemudian Ali menyusul setelah menyelesaikan amanah yang diberikan oleh Nabi Muhammad pada saat berangkat hijrah. Ketika Nabi memasuki Yasrib, ia disambut gembira oleh penduduknya. Nama Yasrib pun diganti dengan Madinatul Nabi atau kota Nabi, atau sering pula disebut dengan Madinatul Munawwarah atau kota yang bercahaya. Selanjutnya yaitu sikap mulia yang dapat contoh dari kisah perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama itu memiliki sikap tangguh. Ketangguhan tidak datang dengan sendirinya. Ia memerlukan pembelajaran dan latihan atau riyadah secara terus-menerus. Ketangguhan juga harus didukung oleh kesehatan fisik. Yang kedua yaitu memiliki jiwa berkorban. Di antaranya menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan yang ketiga yaitu menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu contoh penyiksaan dari kaum Quraisy terhadap kaum muslimin, yaitu salah satunya memboikot kaum muslimin yang terjadi pada tahun ke-7 kenabian Rasulullah. Kaum Quraisy memutus segala hubungan perkawinan dan perdagangan Bani Hashim. Persetujuan pemboikotan ini dibuat dalam bentuk piagam, ditandatangani bersama dan digantung di atas Ka'bah. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun yang mengakibatkan kelaparan, kemiskinan, dan kesengsaraan bagi umat muslim.